para sholihin, para ulama, para aulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kita hadir pada malam hari ini adalah haula al-allamah al-marhum al-mawfurlah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan juga segenap putra-putra beliau khusus akhirnya Al-Habib Haidar bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala kumpulkan mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan bersama para awliya dan para sholihin, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijadikan mereka fil'ilmi ma'al mun'am alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang hadir tempat ini insyaallah hadirnya kita dapat berkah. Hadirnya kita insyaallah masuk di dalam syafaat dan bersama orang yang saleh, orang yang taat dan istiqamah. Walaupun kita tahu bahwasanya amalan kita beda jauh dengan amalan mereka, ilmu kita beda jauh dengan ilmunya mereka, tetapi kita beriman kepada Allah seperti mereka beriman, dan kita mengikuti mereka sebisa kita dan mencintai mereka. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i beliau menyatakan di dalam hikmah beliau, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum la'alli anala bihim syafa'ah wa akrahu man tudha'atuhu al-ma'asi wa yakunna sawa'an fil ridha'ah." Saya cinta kepada kaum shalihin, cinta kepada kaum shalihin, dan saya nyatakan walaupun saya ini bukan orang saleh, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi malam 3 bagian, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk tidur. Imam Syafi'i apabila bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Ramadan 30 hari, dia hatam Quran sebanyak 60 kali. Tapi Imam Syafi'i masih berkata, saya bukan orang saleh. Imam Syafi'i tidak luput salat jamaah. Imam Syafi'i tidak luput qiyamul lail. Imam Syafi'i tidak pernah ninggalin salat duha dan witir. Imam Syafi'i jauh dari perbuatan yang makruh. Beliau selalu mengerjakan sunnah Rasulullah, sehingga ucapan beliau hujjah, perbuatan beliau hujjah, dan diamnya perbuatan dan ucapan beliau semuanya adalah dalil. Semuanya adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia bilang, saya bukan orang soleh. Subhanallah. Dan beginilah, setiap orang semakin soleh, semakin teguh dalam beramal, semakin sadar kalau dirinya adalah jauh dari Allah, kurang dan tidak punya apa-apa. Kenapa? Ini adalah ciri kabul. Apabila Allah Ta'ala menerima amalan hamba, maka Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah Ta'ala yang menerima sedekah wal amal saleh yarfa'uhu. Allah mengangkat amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba beribadah, beramal saleh, diterima amalan oleh Allah, dan amalan tersebut diangkat oleh Allah. Maknanya diangkat, yaitu dari nama Al-Habib Haidar bin Umar Al-Habsyi. Maknanya amalan itu diangkat sampai ingatan orang tersebut akan amal soleh diangkat dari sisi orang, hingga dia merasa dirinya belum beramal soleh. Sehingga orang tersebut selalu masih kurang amalan saya, masih kurang amalan saya, terus beramal. Subhanallah. Dan selamat dari hurur. Selamat dari hurur, merasa diri sudah hebat, merasa diri sudah mulia, merasa diri sudah mencapai sebuah pencapaian. Walillah, kita datangi wali-wali besar, orang-orang saleh seperti Imam Syafi'i. Dia bilang, saya cinta salihin, langsung minhum, saya bukan orang saleh. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan segala amalannya, usia 6 tahun, 7 tahun, sehabis pulang dari TPA belajar Al-Quran, mampir di Masjid Ba'ali atau di Masjid Maghrib, beliau sholat 300 rakaat. Ini usia anak-anak, belum amal ibadahnya, tapi tidak ada satu sunnah pun yang luput untuk dia kerjakan. Tetapi
Beliau mengatakan di dalam ucapan beliau bahwasanya ya syari'al ghawsan minka yudrikni syari'ah yahzimul usra wa ya'ti billadhi arjutu jami'a ya gariban ya muhiban ya aliman ya sami'a qad ta'aqqabtu bi ajzi wa khudu'i wa kisari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Aku telah mencapai hakikat kesadaran bahwasanya aku lemah, aku tidak punya apa-apa, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari kalau saya lemah, fakir, tidak punya apapun juga. Sehingga disebutkan bahwa saya tarilah Imam Al-Handai di dalam mendekat kepada Allah adalah tariqatul ajiz, merasa diri lemah, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi ucapan dan perasaan tersebut diiringi dengan semangat ibadat yang luar biasa. Tidak ada satu susah pun yang luput untuk beliau kerjakan. Radhiyallahu anhu warḍah. Wa tariqatul lebih muqaddam di dalam mendekat kepada Allah Taala adalah tariqatul sabr. Tariqatul sabr, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diri sebagai orang yang paling fakir dari segalanya. Radhiyallahu anhu warḍah. Semakin tinggi kewajiban seseorang, semakin merasa dirinya makin penuh kekurangan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam ucapannya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanak la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau, saya tidak dapat menghitung pujian untukmu, tidak mampu. Dan para nabi-nabi, mereka pun di dalam ucapan mereka, Sayyidina Adam, beliau di dalam munajat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Apabila Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi, kata beliau. Sehingga Yunus di dalam ucapan dan munajatnya kepada Allah Taala, wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim, kata beliau Sayyidina Yunus. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan sebuah doa kepada individu terbaik dari umat ini, manusia terbaik di dalam umat ini setelah Nabi Muhammad. Siapa gerangan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang paling afdal di antara umat setelah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq hadil umat diajarkan doa oleh Rasulullah untuk dibaca setiap habis sholat 5 waktu. Di dalam tasyahud akhir, selesai tasyahud, sebelum salam, baca doa ini. Sehingga menurut mazhab Abu Bakar As-Siddiq, doa ini termasuk kewajiban dalam sholat dan keharusan. Diajarkan doa oleh Nabi Muhammad. Doa apa? Nabi mengajarkan baca habis tasyahud sebelum salam, doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam riwayat yang lain, zulman kabira faghfirli maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, kezaliman yang banyak. Dalam riwayat yang lain, kezaliman yang besar. Faghfirli, ampunkan aku, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Ghafurur Rahim. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semakin tinggi kewalian, keistimewaan, kedekatan seseorang kepada Allah, semakin disadar betapa dirinya rendah, betapa dirinya hina,
betapa dirinya berdosa. Nabi SAW dia berucap, "Istaghfiru rabbakum fa in istaghfartu rabbakum kulla yawmin 70 marrah." Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Saya beristighfar kepada Tuhan tiap hari 70 kali. Bangun malam sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah bertanya, "Liman tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau berbuat seperti ini ya Rasulullah? Padahal sudah diampunkan dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang." Jawab Nabi Muhammad, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Aku ingin menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai dengan tawadhu'nya Nabi Muhammad yang menyebutkan ini pengabdian kepada Allah, tapi beliau bilang, saya mau bersyukur kepada Allah. Saya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memanjangkan salatnya. Dalam riwayat satu sahabat ingin ikut salat tahajud bersama Nabi Muhammad. Saat dia ikut salat tahajud bersama Rasulullah, dia bilang, setelah Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Saya pikir sehabis surat Al-Baqarah, Nabi akan membaca 100 ayat lalu rukun. Enggak tahu setelah 100 ayat lanjut. Mungkin 200 ayat lalu rukun, setelah 200 ayat lanjut. Sampai akhirnya mungkin selesai surat Al-Baqarah baru rukun. Selesai surat Al-Baqarah, Nabi lanjut surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran masih belum mau rukun, lanjut membaca surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa lanjut membaca surat Al-Maidah. Itu sudah 6 juz lebih, hampir 6 juz setengah. Baru selesai rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya tadi. Baru i'tidal, terus sujudnya hampir sama panjang dengan rukunya. Lebih pendek sedikit saja. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bilang, bangun malam sampai kakinya bengkak dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Zaid al-Qadir tiap hari wiridnya, zikirnya la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Salawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Salat duha, dalam salat duha baca Al-Quran 10 juz. Di dalam salat witir baca Al-Quran 10 juz. Belum lagi dakwahnya, mengajarnya, ilmunya, karyanya, tulisannya, murid-muridnya, perjalanannya di dalam menyebarkan dakwah, menyebarkan dirinya lagi. Terus dia masih mengatakan, ya Rabbi ma'ana amal, kasbuna kullu zalali. Ya Allah, saya tidak memiliki amalan. Kerjaan saya semuanya dosa. Kerjaan saya semuanya dosa, semuanya keburukan. Terus apa yang dia punya? Harapan kepada Allah, inna fi amali. Itu dia Allah, saya punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah taala insyaallah menganugerahkan kita bisa menempuh jalan kaum salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita enggak seperti amalan mereka. Ibadah kita tidak seperti ibadahnya mereka. Kata Imam Muhsin bin Ali As-Sagaf, beliau bilang, "Man fatahu kitab fala yafutuhu al-mihrab, wa man fatahu al-mihrab fala yafutuhu al-adab." Barang siapa yang gagal dalam kitab, gagal di dalam keilmuan, enggak seperti leluhurnya, enggak seperti para salafnya, ilmunya enggak seperti ilmu mereka. Ilmu mereka luar biasa. Barang siapa yang gagal dalam kitab, maka jangan gagal dalam mihrab, dalam ibadah. Kamu enggak bisa seperti mereka. Baik ibadah, ambil ilmu, enggak perlu banyak-banyak, cukup buat pada ibadah kepada Allah Taala. Kalau kamu tidak bisa menjadi ulama besar, ayo ibadah. Jadilah engkau nggak bisa menjadi penguasa kitab, jadilah penguasa mihrab. Barang siapa yang gagal kitab, jangan gagal mihrab. Barang siapa yang gagal mihrab, gagal dalam pengabdian dan peribadatan, nggak bisa seperti ibadahnya mereka, maka paling tidak jangan gagal adabnya, jangan kurang dari adabnya mereka. Jangan gagal di dalam tawadhu.
Jangan gagal di dalam sifat khauf takut kepada Allah. Jangan gagal di dalam zuhud di dunia. Jangan gagal di dalam sifat wajah. Jangan gagal di dalam sifat syukur. Jangan gagal di dalam silaturahmi. Jangan gagal di dalam birrul walidain. Jangan gagal di dalam ihsan, di dalam jiran, berbuat baik kepada jiran dan tetangga. Jangan gagal di dalam bersabar. Jangan gagal di dalam bersyukur. Jangan gagal di dalam menjaga mata. Jangan gagal di dalam menjaga mulut. Jangan gagal di dalam menjaga tangan dari hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Artinya kamu gagal kitab, gagal mihrab, jangan gagal adab. Didik matamu, kalau memang itu mata kamu. Didik mulutmu, lidahmu. Didik tanganmu. Karena Imam Mahfud dan Hasan Mutahir, beliau bilang, sejak saya kecil, hafidhu a'dha'i as-sab'ah wa ma saraftuha illa fil ta'ah. Beliau bilang, saya menjaga anggota tubuh saya yang 7. Semua anggota tubuh saya yang 7. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Saya menjaga anggota tubuh saya yang 7. Dan tidak saya gerakkan, tidak saya pakai, melainkan dalam hal yang mengandung pahala, dalam ketaatan. Kata beliau, tidak bergerak, melainkan menghasilkan pahala. Kalau tidak saya gunakan. Allah. Beliau juga bilang bahwasanya ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh, bahkan tidak pernah terlintas di benak saya untuk melakukan perbuatan yang makruh, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bilang, fi'al ta'at yaqdir alaihi al-barr wal-fajir wa la yaqdir ala tarki al-ma'siyah illa as-shadiq. Mengerjakan ketaatan, perbuatan taat bisa dilakukan oleh orang baik ataupun penjahat. Berapa banyak maling koruptor tiap bulan pergi umroh? Berapa banyak maling yang selalu bersedekah? Berapa banyak koruptor? Berapa banyak maling? Berapa banyak penjahat yang puasa Senin Kamis? Subhanallah, ketaatan bisa dilakukan oleh orang baik ataupun orang penjahat. Tetapi tidak ada seorang pun yang betul-betul menjaga diri dari maksiat, dari hal yang dibenci oleh Allah, melainkan orang yang punya kesungguhan, punya kejujuran dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'ikir ala tarjil maksiat illa shadiq. Wahakata, beliau bilang, saya tidak pernah mengerjakan yang makruh, bahkan tidak terlintas di benak saya untuk kerjain perbuatan makruh, apalagi hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala seseorang mau berbangga, jangan berbangga punya handphone baru, jangan berbangga punya motor baru, jangan berbangga punya mobil baru, atau punya rumah mewah, atau punya emas, atau berbangga dengan rekening atau duit yang dia punya. Tetapi kalau ingin membukukan sesuatu, maka tanya kepada diri kita, sebuah kebanggaan, sebuah track record. Alhamdulillah, seminggu ini saya nggak dukung sholat jamaah. Itu baru kebanggaan yang patut ditorehkan, yang patut dihormati. Alhamdulillah, seminggu ini nggak dukung dalam sholat jamaah, tapi waktu dihormat bersama imam. Alhamdulillah, seminggu ini nggak dukung tahajud yang mulai, walaupun 15 menit sebelum subuh saya udah bangun di atas sejadah saya. Kebanggaan alhamdulillah, seminggu ini, sebulan ini, tiap hari pasti baca Al-Quran, tidak kurang dari 3 lembar ataupun 1 juz. Kebanggaan alhamdulillah, saya tidak pernah berucap tidak kepada ibu saya, tidak pernah berucap tidak kepada ayah saya. Itu kebanggaan, itu kemuliaan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, orang sekarang apabila melihat temannya pakai baju bagus, saya juga mau. Pakai sarung bagus, saya juga mau sarung yang begitu.
Jadi punya jam bagus, saya mau jam begitu. Handphone, saya mau handphone begitu. Motor, saya mau motor begitu. Dan begitu urusannya dunia ini. Tapi melihat tahajudnya orang, kamu nggak mau tahajudnya seperti dia. Kamu nggak mau tahajudnya seperti dia. Kamu nggak mau sujudnya seperti dia, banyak sujud. Kamu nggak mau birrul walidain seperti dia. Kamu nggak mau menjaga mulut seperti dia. Wahai semangat orang sekarang dengan masalah sudah jauh hingga dikatakan oleh Imam Al-Haddad, "Amanillah hadad dahr berdalla ahluhu humumuhum fi ladatil farji wal akli wa fi jam'i malin khawfa faqrin wa asbahu wa qad labisu rusan min al-jubni wal bukhli." Sesungguhnya orang zaman sekarang pikiran mereka, semangat mereka adalah di dalam mencari kepuasan perut dan kepuasan kemaluan. Itu yang dipikirkan. Bagaimana memuaskan perut dan kemaluannya, dan bagaimana ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Ngumpulin tahta jabatan. Takut miskin, takut bangkrut. Dia mati nggak bawa harta, nggak bawa tahta, nggak bawa kursi. Dia mati itu bawa kapan? Boleh saja. Padahal para salaf kita terdahulu, bahkan darajat aslaf, dengarkan ini. Apa yang mereka para salaf kita? Sifat mereka seperti apa? Darajat aslaf, min qabli haula wa himmatuhum nailul makarim wal fadli. Para salaf yang terdahulu, para wali-wali sholihin yang terdahulu, mereka menempuh jalan menuju Allah Ta'ala yang mereka kejar kedudukan di sisi Allah, nggak peduli kedudukan di mata manusia. Manusia mau hormat nggak hormat, masa bodoh mata manusia mau memandang nggak penting. Yang penting hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mereka tahu kalau hubungannya dengan Allah baik, yang ini bakalan ikut. Barang siapa yang demi ridhonya Allah rela mengorbankan ridhonya manusia, maka Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang ridho kepada dia. Tidak sekarang dan nanti pulang. Barang siapa yang demi ridho manusia rela mengorbankan ridhonya Allah, maka Allah Ta'ala bikin manusia berkah kepada orang tersebut. Sebab ridho nas ridhonya manusia adalah sebuah puncak yang tidak bisa dicapai. Kita membuat 1000 orang ridho, masih ada 2000 yang murka. Sejumlah orang yang suka kepada kita, sejumlah itu atau 2 kali lipatnya yang tidak suka kepada kita. Kalau kita menggantungkan hidup kita, kebahagiaan kita dengan ridhonya manusia, maka kita tidak bakalan bahagia selamanya. Kalau kita menggantungkan ketenangan kita dengan ridhonya makhluk, maka kita tidak bakalan hidup tenang selamanya. Kalau kita hidup kita takut sama omongan orang, maka kita tidak akan bisa hidup dan tidak akan berbuat apa-apa. Itu saya katakan Habib Umar, guru kami, gurunya Habib Haidar. Itu Habib Umar, beliau bilang, kalau dari awal kita takut sama omongan orang, takut sama cacian orang, maka nggak bakal terjadi apa-apa, nggak bakalan jalan majelis Darul Mustafa, nggak bakalan berdiri pesantren, nggak bakalan jalan kegiatan di keluarga, nggak bakalan jalan. Kalau kita selalu mikir omongan orang. Bukankah Nabi Muhammad diomongin orang, tapi dia pernah ngomongin orang. Kita berupaya jangan sampai kita nggak mau menzalimi orang dan tidak mau dizalimi oleh orang. Tapi siapa yang seperti itu? Mesti kena. Kalau memang mesti kena, salah satunya biar kita berperan sebagai yang dizalimi, jangan berperan sebagai orang yang menzalimi. Berperan sebagai yang diganggu, jangan berperan sebagai yang mengganggu. Berperan sebagai yang dicaci, yang dimaki, yang digosipin, jangan berperan sebagai yang mencaci, yang memaki, yang bergosip, yang mengumpat. Da'innas ya bagi yaquluna abadalahum wa tahmidillah rabbul alaih. Wahai hati, tinggalkan manusia ngomong sesukanya,
Jangan peduli, jangan noleh omongan orang, tapi pikirkan firman Allah Ta'ala. Kita sibuk buka surat kaleng dari orang, ngebaca omongan orang, cacian orang. Sudah baca firman Allah hari ini, surat manusia bikin kamu nangis, bikin kamu sumpah. Surat dari Allah belum kamu baca, belum kamu pikirkan, belum kamu renungi. Surat manusia berhasil membuat kamu menangis dan merintih. Surat dari Allah tidak berhasil membuat kamu menangis. Itu adalah ciri orang yang gagal bagian lebih dari. Karena Sayyidina Abdullah bin Rawaha waktu beliau diutus oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, yang memimpin pasukan bendera umat Islam dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, bendera pasukan muslimin dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, muslimin dipimpin oleh yang mereka pilih. Semua paham, tiga-tiganya terbunuh. Pulang Abdullah bin Rawaha di rumahnya nangis berseduh-seduh. Semua paham kalau semua nama yang disebut ini pasti mati syahid. Istrinya Abdullah bin Rawaha sudah dengar kata, sudah tahu berita itu. Dia bilang pada suamiku, minta izin kepada Rasulullah, kamu tak pernah absen satu peperangan pun, satu jihad pun bersama Nabi Muhammad. Kali ini kamu izin kali ini pasti diizinkan. Abdullah bin Rawaha berkata kepada istrinya, wahai istriku, kamu kira saya nangis takut mati? Saya nangis bukan takut mati. Saya menangis teringat firman Allah yang semalam saya baca waktu tahajud dan saya ulang-ulang. Kepikiran aku dengar. Apa yang dibaca? Wa minkum illa wa'iduha kana 'ala rabbika hatman mabdiyya. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan melintas di atas jembatan Sirat yang membentang di atas neraka Jahannam. Saya tahu, saya bakal naik di jembatan tersebut, tapi saya tidak tahu apakah saya akan selamat atau tidak. Itu yang membuat saya menangis. Bukan nangis sama omongan orang, bukan nangis sama surat orang. Sayyidina Ahmad Al-Rifai, beliau bilang di dalam syairnya, laitaka hulun wal hayatu mariratun, laitaka tarqa wal anamu zidahu, illa alladhi baini wa bainaka amirun wa baini bainal alamin qarabu. Idza sahha minka al-wudu ya ghayatal iman fa kullu ma fawqa turabi turabu. Andaikan engkau manis, itu pahit masa bodoh. Ya Allah, ya Rasulullah, andaikan hubungan saya dengan engkau manis, yang lalu pahit masa bodoh. Andaikan hubunganku dengan Allah, dengan Rasulullah makmur, bagus, baik, dengan yang lain hancur, tidak penting. Yang penting dengan Allah dan Rasul. Sebab kemakmuran dalam hubungan yang lain tergantung dari bagaimana kita memakmurkan hubungan kita dengan Allah. Yaitu dari Imam Al-Habib Al-Arif juga akan dan Hasan Al-Qattas, Syekh Al-Tariqah. Beliau mengatakan bahwasanya la yanqus min umur dunia illa bima naqasa min umur di. Tidaklah terjadi kebocoran dalam perkara duniamu melainkan setelah didahului dikarenakan kebocoran dalam perkara akhiratmu. Cuma kita tidak peka ketika terjadi dalam kebocoran urusan sholat kita nggak sholat jamaah, kita nggak hadirkan Rasulullah bersama imam, kita nggak ke masjid, kita nggak bangun malam, kita nggak peka. Kapan terakhir kita nangis untuk Allah? Kapan terakhir kita nangis dalam sujud? Sejadah kita merindukan air mata, nggak datang. Kapan terakhir kita menangis saat membaca Al-Quran? Kapan terakhir kita menangis saat berzikir? Nggak ada itu semuanya. Ketika terjadi kejahatan dalam hubungan kita dengan Allah, maka jadi hidup kita berantakan. Kecuali kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan akhirat kita, dunia bakalan ikut. Allah Ta'ala mewahyukan di dalam hadis qudsi, ya dunia ukhzuni
Ukhuduni man khadamani wastahkini man khadamati. Wahai dunia, orang-orang yang berkhidmat kepadaku, kamu khidmat, berbakti kepada mereka. Dan orang-orang yang berkhidmat kepada kamu dunia, maka perbudaklah mereka. Diperbudak oleh dunia. Dan kita di dunia mau jadi majikan atau mau jadi budak? Kalau kita mau jadi budak, maka disembah di dunia. Tapi kalau kita mau jadi majikan, maka jadilah budaknya Allah, kamu akan menjadi majikan di dunia. Tapi kalau kamu menjadi budaknya dunia, maka kamu cukup budak. Waliyahillallah. Gak ada yang cukup untuk orang tersebut. Saudara-saudara sekalian, semangat orang itu mencari akhirat. Lailul makarim wal fadli. Laqad rafafu dunya al-gharur ma sa'awlaha walladhi yati yubadiru bil badri. Fakiruhum hur wa dhulmal munfikun. Raja'a thawarullah yuswadi istubli. Libasuhum taqwa simahumul hayat qasduhum rahman. Fil qawli wal fi'li. Mabaluhum siddiq. أفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل فقدنا جميع الخير وما ترحلوا ومنهم خلا وعد البسيطة وسهله. Mereka para wali-wali Allah, ucapan mereka adalah kejujuran yang hak yang keluar dari mereka. Perbuatan mereka adalah hidayah. Batin dari mereka suci steril dari kebencian, dari kotoran. Manzu'ah dengan syarri wal khayr. Dan ketika mereka meninggal dunia, segala kebaikan hilang. Faqad jami'al khair dari Imam Al-Haddad. Waktu guru-guru meninggal dunia, seolah-olah segala kebaikan hilang. Harus lama tarahu minhum khala wa'ul masifat was'ali. Sunyi kosong. Medan-medan tahajud, medan-medan taqwa, medan-medan istiqamah, medan-medan khusyuk. Enggak ada lagi air mata yang tumpah. Enggak ada lagi sujud yang dimanjatkan. Enggak ada lagi kajian Al-Quran dalam khusyuk, dalam kelingangan air mata. Enggak ada lagi istighfar yang dimanjatkan dengan kelingangan air mata tersebut. Yaitu dari Imam Abdullah bin Husain Al-Faqih. Laqad fatani min khiyarin nas ma farada dzikra tulal umri wal kutuba bakkatu laylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'jibu ta'ala. Saya kehilangan manusia-manusia terbaik yang kerjaan mereka enggak pernah berpisah dengan zikir, gak pernah berpisah dari zikir, gak pernah berpisah dari ilmu dan kitab. Zikir dan ilmu, itu kerjaannya mereka. Zikir ilmu. Kamu dapati mereka lagi zikir atau lagi ngajar ilmu. Kerjaannya kalau malam hari, maka menangis di malam hari, sujud di dalam khalwat, dikarenakan takut kepada Tuhan. Sesuatu yang dianggap orang baik, tenang, bagi mereka ada sesuatu yang lezat. Sehingga mereka jenuh dengan siang dan perjumpaan dengan makhluk. Rindu akan datangnya malam dan kesendirian berduaan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Kadzaba man idda'a mahabbati idza ja'ahu al-layl naman alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bi habibihi." Dusta orang yang mengklaim cinta kepadaku, apabila datang malam hari dia tidur meninggalkan aku. Dusta. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan yang dia cintai? Ibu dari Imam Al-Idrus Akbar, Sayyidi Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau bilang, "Man arada as-safa ar-rabbaniyah fa'alaihi bil-inhisar fi jawfil layl." Barang siapa yang ingin merasakan saat-saat mesra dengan Allah, ingin merasakan manisnya saat-saat mesra dengan Allah, maka hendaknya dia munajat kepada Allah di tengah malam dengan hati yang renyuh, dengan hati yang luluh, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ingin merasakan kelezatan, sampai beliau bilang, ma la tatruk qiyamul lail aslan, fa innahu mawqidat wilayah dari wali tidak wilayah. Jangan pernah kamu meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Sebab tidaklah seorang itu diangkat di langit menjadi wali melainkan dalam tahajudnya saat qiyamul lail. Sehingga inilah yang mereka lakukan. Arkanut Thariqah, rukun tarekat itu ada 4. Apa arkan Thariqah? Rukun Thariqah itu adalah gillatul ta'am, gillatul manan, gillatul kalam, wa i'tizalul anan. Ini rukun Thariqah. Ada 4. Disepakati oleh semua Thariqah. Gillatul ta'am, gillatul manan, gillatul kalam, i'tizalul anan. Sedikit makan, banyak puasa. Sedikit bicara, banyak diam. Bicaranya zikir atau ilmu atau hikmah. Bukan setiap hal perlu mengomentari. Orang yang banyak bicara banyak salahnya. Sedikit bicara, gillatul kalam, ilah khair, kecuali hal yang baik. Gillatul manan, sedikit tidur, banyak tahajud. Banyak tahajud. Wa'tizalul anan, menjauh dari manusia. Enggak banyak kumpul, enggak cari muka sama manusia, enggak berharap kepada manusia. I'tizalul anan, menjauh dari manusia. Ada arkanul Thariqah. Sehingga di hadapan mereka, Imam Rasulullah SAW enggak berucap kecuali hal yang baik. Dalam maulid kita baca la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah, la yaqulu salah, wa lam tu'tabi 'ala al-ma'na jasad. Tidak berucap dan berbuat kecuali hal-hal yang baik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu keseharian beliau. Wal Imam Asy-Syafi'i, ucapannya terhitung, fatwanya terhitung. Semua yang keluar dari dia semuanya ilmu, semuanya akhlak, semuanya hikmah. Begitu juga yang diucapkan dalam para ulama wasallim. Gillatul kalam, gillatul ta'am, i'tizalul anan, menjauh dari manusia. Kecuali dari hal-hal yang darurat. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Ajarkan Thariqah. Bagaimana seseorang mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, derajat yang tinggi, kewalian, ma'rifatullah, kalau dia menggosikin orang, ngatain orang, mencaci orang, berucap yang buruk, sentuhan yang menyakitkan muhrim, matanya melihat yang haram, mulutnya berucap yang haram, mendengar yang haram, menyentuh yang haram, begitu. Itu ditanya sebagian kaum salihin, bahwasanya apakah orang yang maksiat, yang berobsesi dengan maksiat, ya, dia akan bisa mencapai ma'rifah, pengenalan kepada Allah, akan menemukan lezatnya ibadat. Apakah orang yang maksiat bisa menemukan lezatnya ibadat, merasakan lezatnya ibadat? Maka dijawab oleh gurunya, la wala man hamma bil maksiat. Yang maksiat aja nggak bisa mencicipi lezatnya ibadat, apalagi yang maksiat. Nah, terus bagaimana orang macam kita? Gampang, solusinya taubat, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Ghaffar, Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat. Artinya taubatnya bukan sekali, selalu bertaubat, selalu beristighfar. Selalu bertaubat, selalu beristighfar. Itu seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kami tidak kaman dzambalah. Yang taubat dari dosanya bagaikan tiada dosa. Tapi kalau dia tidak taubat dari satu dosa, dihukum terkena dosa yang kedua. Belum taubat lagi, bakal terjatuh dari dosa yang ketiga. Dan terus dalam rangkaian dosa. Stop, putus, gunting rangkaian dosa tersebut. Potong rangkaian dosa dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab seseorang ketika dia maksiat kepada Allah, nukitat di dalam hidup kata saudara, itu dituliskan dalam hatinya satu gunting hitam.
Apabila dia bertaubat kepada Allah, titik hitam tersebut menghilang, hatinya putih kembali. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, titik itu akan menyebar jadi dua, jadi tiga, menyebar. Ini yang menyebut hati semuanya menjadi hitam. Nah itulah kata Rasulullah, itulah yang disebut ron. Yang dalam firman Allah Ta'ala katakan ron ala qulubihim ma kanu yaksubun, terhalang hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah ayat, inna rajul la yumna inda mawtihi min nutfihi hadalain bisababi nazari haram lam yatub minhu. Seseorang akhir hayatnya dia bisa mengucap dua kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram, melihat yang haram, dia nggak sempat bertaubat dari pandangan yang haram tersebut. Sungguh at-tasawuf khuluq, kata Imam Ghazali. Tasawuf adalah akhlak, perangai yang dimengerti. Man izdada 'alaika fil khuluq faqad izdada 'alaika fil tasawuf. Barang siapa yang bertambah kualitas akhlaknya, berarti unggul pula nilai tasawuf yang dia punya. Tasawuf bukan celoteh. Tasawuf bukan pandai bertutur kata. Tasawuf bukan orasi. Tasawuf tinggalkan yang haram, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan ucapan yang tidak baik. Faya ahlan talabis fala yughrikum iblis anit taqwa afalis wa man khalaf maqal fi'al wa fasid sa'alullah yaghfir zallati ghair ghafir. Imam Hadani beliau bilang bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan untaian, dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan. Sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, maka dia adalah orang yang rugi. Ditanya apa tadi kabarnya yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan al-fi'l fi mahall al-amr wa tark fi mahall al-tark. Yang disuruh tinggalkan, tinggalkan. Yang disuruh niatkan, niatkan. Itu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad walzam kitabullah wa ta'a sunnatan wa bid'ah Allah bin Islam. Lazimkan Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teladani para salafus saleh radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Nikmat dari Allah, kita dianugerahkan guru, ikuti guru kita. Teladani guru kita yang membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jalan menuju kepada Allah Ta'ala laku dan syai'in tasiru bisayrihi ilallah min ahli nufus sabilihi. Seseorang harus memiliki guru yang membimbing dia menuju kepada Allah Ta'ala dari orang-orang yang hatinya telah terkena, telah tersucikan. Harus punya guru. Barang siapa yang tidak memiliki guru, tidak mengikuti jejak gurunya, malah salah keluarga Allah yang mudah. Ya Allah, Nabi isiru ala al-tidak, al-dadam wa al-tidak. Yang tidak pernah di jalan gurunya, dia akan menjadi bingung dan tersesat. Ayo ikuti jalan mereka, langkah demi langkah, jangan menyimpang dari jalan mereka. Al-Imam Al-Habib Salih bin Abdullah bin Masyayikh yang meninggal di semacam ini di hari-hari yang seperti ini, itu beliau bilang bahwasanya keturunan orang saleh, murid para saleh, para khalaf, para penerus salaf, mereka punya tiga pilihan dalam bersikap kepada salafnya. Yang satu, imma sabiq, wa imma lahiq, wa imma mahiq. Misalnya bin Abdullah Jabir bilang, pengikut para salaf, keturunan orang saleh, murid-murid mereka punya tiga pilihan. Satu menjadi lebih daripada gurunya. Memang ada di antara salaf yang lebih unggul daripada pendahulunya. Seperti Imam Abdullah bin Al-Haddad, seperti Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Abbas, Sayyidina Ali bin Muhammad al-Hasan, Syekh Abu Bakar bin Salih. Dan ada lebih unggul daripada pendahulunya. Termasuk Imam Abdullah bin Zaid al-Tahir. Di antara para salaf
Ada di antara para salaf yang lebih unggul, Sabit membalap, mengalahkan pendahulunya. Di antara mereka juga, kalau tidak bisa lebih unggul, lahir ikut mengikuti jalan gurunya, salafnya, leluhurnya, ikut berbuat seperti yang mereka buat, mencontoh yang mereka contoh, melakukan apa yang mereka lakukan, ucapkan yang mereka ucapkan, ikut, cuma ikut aja. Jangan jadi yang ketiga, mahid. Apa itu mahid? Yang mengikis habis jalan mereka, meninggalkan jalan mereka sama sekali. Mahid, wabil jawri, yang bersunnah al-diri wal ahli, kata Imam Al-Haddad. Hapus daripada sunnah dan akhlak dan ramai dan budi pekerti mereka. Waliyahillah. Ada satu orang mimpi kakeknya, mimpi salafnya, mimpi gurunya. Dia berkata, belajar, wahai kakek, wahai leluhur, nikmal ab anta, sebaik-baiknya ayah, sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Maka dijawab pada si wali tersebut kepada anaknya, kepada cucunya, muridnya. Dia bilang, "Na'am, wa bi'sal walad anta." Ya, tapi seburuk-buruknya keturunan adalah kamu, seburuk-buruknya murid adalah kamu. Karena ada jalan di jalan mereka. Ikut di jalan mereka, jangan keluar dari jalan mereka. Jalan ilmu, jalan zikir, jalan tawadhu, jalan akhlak, jalan adab. Yaqulul Habib al-Haji mahadiyah amal khalaqat syawahid wa ilm wa akhlaq wa kasrat awran. Ini jalannya mereka, ilmu dan amalan dan banyak zikir, dan akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang bagus. Ini jalannya mereka. Ayo tempuh jalannya mereka. Lihat akhlaknya mereka pada diri kita, pada diri anak-anak kita, pada diri keluarga kita, kaum wanita kita, bagaimana melayani mereka, bagaimana adabnya mereka, bagaimana akhlaknya mereka. Bela Nabi Muhammad, bela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kita. Bagaimana pakaiannya mereka, bagaimana mereka menjaga batasan dengan yang kita miliki. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu seseorang meraih kemuliaan. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu kata Habib al-Haji, "Garat bihi 'inda Nabi Muhammad, fa huwa lahu min ahsan al-awladi." Beliau adalah salah seorang cucu Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan apa beliau menjadi yang paling dicintai? Dengan peneladanan yang sempurna kepada Nabi Muhammad. Mamin sunnah dan Rasulullah illa akbar min al-haqqi biha. Ada satu sunnah pun mereka sudah amalkan. Yaqul, dikatakan Al-Imam Abdullah bin Yahya, beliau ditanya, "Mana afdalul alamin?" Siapa cucu Nabi yang paling mulia? Siapa keturunan Nabi yang paling afdal? Maka dijawab oleh beliau bahwasanya afdal al-alamin, keturunan Rasulullah yang paling mulia, yang paling afdal adalah atamuhum ittiba'an li Nabi Muhammad, yang paling sempurna di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dilihat dari peneladanannya, dari akhlaknya, itu yang pertama, yang paling utama. Tapi yang lain-lain dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya kepada Allah, adabnya kepada Allah. Jadi Abdul Wahab Syarani dalam adabnya, dalam Ruh Muhammadiyah, itu di antara para masyayikh, para ulama yang tidak mau menjulurkan kakinya saat duduk, menyelonjorkan kakinya. Bilang kenapa? Adab kepada Allah Taala. Kecuali dalam keadaan darurat, sudah ngantuk, mau tidur, itu aja. Tapi kenapa seorang murid selalu di hadapan Allah Taala, dan orang yang duduk di hadapan Allah Taala akan menjulurkan kakinya seperti itu? Jadi Abdul Wahab Syarani, karena saya bilang masih Abu Bakar bin Salim, sampai usianya sepuh 40 tahun, duduknya itu seperti duduk orang tasyahud akhir. Mutawarrik. Sampai murid-muridnya bilang, "Ya Syekh, kamu sudah sepuh, duduk yang enak, bersila." Tetap dia duduknya
duduknya itu dengan duduknya orang tasyahud, lebih capek kan. Terus dia bilang, hakada jalsatul abd baina yaday maula. Beginilah duduknya seorang budak, duduknya seorang pelayan di hadapan majikannya. Yaqul Imam Abdullah Al-Haddad, ma taraka minal kamali syai'an. Sungguh tidak akan ada kesempurnaan yang luput dari seseorang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi budak di hadapan majikan. Barang siapa yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi budak di hadapan majikan, maka itu orang akan mencapai jenjang kesempurnaan. Tidak ada kebaikan yang luput yang dilakukan hari ini. Sebagian salah sahabat daripada Habib Umar, Syekhana, dia mau masuk ke dalam apa namanya? Ketika dia masuk ke masjid, dia datang selalu ke masjid sebelum azan. Sampai dia bilang oleh keluarga, belum azan mau ke masjid. Nah, saya tidak mau menjadi budak yang tidak baik kepada majikan. Dipanggil dulu baru datang. Saya mau sebelum dipanggil saya sudah ada di hadapan Allah Taala. Bukan Imam Allah Mufti Diyar Al-Haramiyah Sayyidina Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Rasul Sahih yang Muslim itu beliau nggak masuk dua waktu sholat, melainkan dia sudah dalam keadaan berwudu sudah ada di masjid. Nggak masuk waktu sholat, melainkan dia sudah ada di masjid. Berlalu 40 tahun demikian. Radhiyallahu anhu. Di antara mereka seperti Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, kan yantasir di kulli fardh. Mandi untuk setiap sholat fardu. Ta'zim ijlal lillah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala. Dan begitulah. Wakana Sayyidina Ali Zainal Abidin wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau sudah berwudu ucap menguning wajahnya gemeteran. Sayyidina Ali gemeteran gemeteran. Selesai dari wudunya ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, kenapa kamu ucap? Kenapa kamu gemeter seperti orang ketakutan?" Maka dia oleh beliau akan berun baina yaday man sa'abu. Tahukah kamu di hadapan siapa sebentar lagi aku akan menghadap, akan berdiri? Itu yang membuat aku ketakutan dari gemeteran. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat di rumahnya. Saat sholat di rumahnya itu terjadi kebakaran di tempat dia sholat, sehingga orang-orang berupaya memadamkan api. Imam Ali Zainal Abidin tetap dalam posisi sujudnya, sehingga orang-orang menjadi berteriak, "Anna, Anna, ya Nabi Rasulullah, api, api, wahai cucu Rasulullah." Sampai akhirnya api berhasil dipadamkan. Imam Ali masih tetap sujud. Salah dari sholatnya, melihat tempat berantakan, hangus di mana-mana, air berceceran di mana-mana. Nanya, apa yang terjadi? Dia bilang, api kebakaran. Apakah kamu merasa? Maka dijawab bahwasanya al-hatmi anha na'udhra. Saya bukan merasa, saya lupa sibuk dengan api yang lain hingga tidak merasakan api yang ini. Sibuk mikirin api yang lain, sibuk memikirkan api yang lain, tidak menyadari akan keberadaan api duniawi tersebut. Radhiyallahu anhu. Dan beginilah kan Imam ba'da khalafu min musaadatin bi ta'rifu bi hadha al-asl wa yusifu min badilillah wa zamani. Fa hum al-qawm alladhina hum bi fadlillah yas'udun wa li fadlillah ma bafadu ma'al Qur'an fi jabani wa bi fana'ana bi barakatihi wa dinil husna bi rahmatihi aminna fi tariqatihi aminna fi tariqatihi aminna fi tariqatihi wa ma'afatihi min al-fitan thumma la taghtar bil nasabi la wa la tajna' kana abi wattabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al-Hadi ila sanani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat al-marhum wal-murhumah Al-Allamah Habib Muhsin Al-Hindwan Al-Hafidh Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan dan segenap keluarga besar Habib Muhsin, insyaallah Allah Ta'ala memberikan keberkahan yang telah wafat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada di tengah-tengah kita diberikan kesehatan dan umur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan.
di dalam keadaan kehadiran para guru-guru kita, para ulama kita, para tokoh kita yang hadir di tengah kita, dari para ulama, para masyayikh, para tokoh pemerintahan, dari ulama wal habaib, hadirin wal hadirat, tidak kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, ditempuhkan kita di jalan yang diridhoi oleh Allah, dimasukkan kita di dalam gerbongnya mereka, di dalam bahteranya mereka, di dalam rel yang mereka tempuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memasukkan kita di dalam orang-orang yang mulia fi kafaluhum wa ma'ahum bil jinan 'aliyah min nabiyyil muhtar ta'a khairil bariyah فاختنا بالنبي نفسنا والخبيئة لتعقد الحكم في الحال منه بدية. نسأل الله سبحانه وتعالى لمن هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا ولا محروما يبارك ان شاء الله في الجاهلين في هذا المجلس الحول وان الله سبحانه وتعالى يبارك في سعيهم ويجعلنا واياكم ان شاء الله متحابين في الله متعاونين على طاعه الله ان الله تعالى يفرج على أهل فلسطين وعلى أهل غزة والسلام وأن الله تعالى يدفع عنهم كيد الكائدين وكيد الفجار والظالمين يجعل كيدهم في نحورهم ونسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين المسلمين حفظ المسلمين على المسلمين ويجعل في عباده الصالحين المتقين المتقين آثار أسلافنا الصالحين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.